game FPS dan TPS. Dua game yang bisa dibilang berbeda ya. Satu sudut pandang dari orang pertama, yakni FPS, yang hanya kelihatan senjatanya doang. Dan ada yang TPS, sudut pandang orang ketiga, yang nampak karakternya sekaligus. Tapi sama-sama berada di kategori shooter ya. Main tembak-tembakan lah ya. Apakah segi shooter arena, story kah, dan lain sebagainya. Nah langsung aja dah. Inilah 5 game FPS dan TPS untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Bright Memory Infinite, sebuah game baru yang juga rilis di Play Store Indonesia. BTW ini full rilis juga ya. Oh ya, bukan game baru sih. Soalnya ini game udah hadir di PC kalau nggak salah 2021 lalu ya. Cuma baru rilis di mobile aja. Yap, ini game shooter, tapi punya elemen hack and slash guys. Keren banget nggak sih? Apalagi dengan grafik yang sumpah ini seriusan gacor parah guys. BTW ini game story ya. Pasangan itu kalian punya dua tipe senjata. Ada senjata api dan juga pedang gitu ya. Ketika pakai pedang, bisa counter lawan guys. Plus, di segi melee weapon ini, baru terasa hack and slash-nya. Seperti combo attack gitu ya. Bahkan ada boss battle-nya juga loh. Yap, bisa dibilang ini hardcore parah sih, seriusan. BTW ini first person shooter dan third person shooter. Yap, bisa FPP dan TPP. Untuk ceritanya, bahwasannya terjadi fenomena aneh di langit seluruh dunia pada tahun 2036. Kalian berperan sebagai agen dari organisasi Supernatural Science Research atau SRO untuk menyelidiki fenomena ini. Selain itu, ini game juga mendukung giroskop ya, bahkan 120 FPS guys. Seriusan buat ini game sumpah keren banget. Apa dari gameplaynya, ceritanya, bahkan battlenya sangat keren. Wajib kalian coba sih, ada di Play Store Indonesia. Tapi ini game premium ya, sekitar 80 ribuan. Kalian bisa rasain langsung game ini guys. Sniper Elite 4 Mobile. Akhirnya ini game hadir untuk mobile guys. Nggak sih, lebih tepatnya untuk perangkat Apple. Yap, iOS termasuk. Tapi sayangnya belum ada versi Androidnya. Mungkin kalian udah pada tahu game ini, bahwasannya udah rilis di PC dan konsol kurang lebih 2017 ya. Dan sekarang bisa kalian rasakan keseruannya di Apple kalian guys. Nah, dalam game ini kalian akan berperan sebagai Carl, seorang penembak G2 Elite, menjalankan misi di Italia pada tahun 1943. Game ini menawarkan mekanik penembak G2 yang realistis, senjata otentik dari era Perang Dunia Kedua, dan fitur X-ray kill cam yang khas. Nanti kalau peluru kalian mengenai target, bakal ada semacam scan gitu ya, tapi agak brutal sih. Jadi aku nggak nampain di sini ketika pelurunya terkena lawan ya. Selain itu, ini game juga mendukung cross progression antar perangkat Apple, seperti Mac dengan iOS. Tentu saja ini game akan berjalan dengan sistem story ya, yang lebih ke arah adventure gitu. Kalian akan menjelajahi map ini dan membunuh musuh-musuh yang ada di mapnya guys. Untuk grafik, ini game juga bagus banget ya, bisa kalian lihat sendiri. Plus, serunya banyak misi-misi yang bisa kalian mainkan yang sejalan dengan Perang Dunia Kedua. Pastinya kalian akan menyelesaikan dengan sembunyi-sembunyi karena peran kalian sebagai sniper ya kan. Strategi bergerak mah pasti diperlukan ya. Tactical Ops. Nah, kalau ini game bukan game story ya, lebih ke arah shooter arena. Yap, ini merupakan game shooter arena yang membawakan imik-imik game CSGO gitu ya. Memiliki sistem battle 5 vs 5, yang dimana dua kubu tim akan baku tembak di sebuah arena atau map dengan objektif tertentu ya. Yap, modenya. Pasalnya modenya tuh beragam. Ada TDM, ada free for all, dan lain sebagainya. Plus, mapnya juga beragam. Ya, gameplaynya layaknya game shooter arena pada umumnya ya. Gak ada perbedaan secara signifikan. Dari yang kulihat sih, ada banyak senjata, ada loadout di lobby untuk persiapan matchnya dan lain sebagainya. Mungkin ini game bisa dibilang tergolong baru aja sih, sebab rilis November lalu. Selain itu, untuk grafiknya ini menurutku oke-oke aja sih. Menurutku pribadi juga nggak bikin pusing. Phantom Blades, satu lagi game FPS shooter arena yang menurutku lumayan memiliki potensi ya. BTW ini game punya rencana update yang lumayan, seperti hadirnya bom mode dan lain sebagainya. Game ini sih udah muncul kurang lebih 8 bulan lalu ya, yakni kalau nggak salah bulan Mei lalu. Tapi itu versi tes atau early access-nya, dan hadir full release di Oktober lalu ya. Nggak hanya itu,
Pasalnya ini game juga udah support gyroscope yang membantu lebih mudah untuk nge-aim musuh kalian guys. Core game ini sih layaknya game FPS shooter arena pada umumnya ya. Mungkin nggak perlu kujelaskan lagi ya, sebab kurang lebih sama seperti game sebelumnya. Mungkin bedanya terletak pada grafiknya aja ya. Yap, ini game multiplayer PvP yang dimana membawakan tema India gitu ya. Tugas kalian tidak lain ya kill musuh sebanyak-banyaknya untuk membuat poin dari tim kalian unggul dari tim lawan. Itu sih mode TDM-nya. Mode lain mah objektifnya lain juga. Walau intinya banyak-banyak kill ya. Mungkin bagi kalian yang nyari-nyari game FPS shooter arena, mungkin ini game bisa jadi salah satu daftar game kalian guys. Rico Cat Arena. Nah, kalau ini game mah udah kelihatan banget game santai ya kan? Dari grafiknya, bahkan battle-nya, ini game bisa kalian mainkan tanpa harus mikir device kalian sanggup apa enggak. Ringan lah pastinya ya kan? Walau begitu, ini game kompetitif multiplayer juga dong, yang dimana kalian bisa bermain dengan sistem 5 vs 5. Untuk modenya ini ada TDM, bahkan ada random. Dan untuk mapnya sih simple banget ya kan? Objektifnya ada yang harus mencapai 20 poin duluan dalam matchnya. Bahkan ada yang memakai timer juga ya. Intinya masih pada core banyak-banyak kill antar dua kubu tim. Dan ketika low XP, kalian gak perlu ribet-ribet buat nge-heal. Sebab ini game pasti bakal nge-heal sendiri kok. Tapi itu sih wajar ya. TDM PUBG pun gitu juga. Tapi yang ingin kubilang sih ini game terasa banget elemen santainya. Yang bosan main game kompi layaknya ML, PUBG, sampai stres, bisa cobain game ini. Memang sih, ini game kompi juga, tapi ada elemen humor gitu dah. Ada terasa beda aja dari game kompi lainnya. Bagi kalian yang mau main game FPS tapi nyari yang ringan, coba aja main game ini. Catch me if I